Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya di sana. Di chapter kemarin kita disuguhkan dengan beberapa hal yang sangat menarik dan mungkin kita bisa bilang juga lucu gitu ya kan. Seperti ini, pertemuan pertama Dewa Erlang dengan Sun Wukong, di mana Sun Wukong menertawakan Dewa Erlang yang tertangkap. Dan tertawanya pun terbahak-bahak. Jujur nih, Mimin puas banget saat ngelihat Sun Wukong ketawa begitu ya kan. Kemudian pertemuan sepasang sahabat yang dikhianati antara Raja Langit dan juga Dewa Raja Gerbang Timur. Lalu yang terakhir, berhasilnya Bailang mengalahkan si kucing oranye barbar untuk sementara waktu. Oke, sebelum kita masuk ke chapter berikutnya nih ya kan, alangkah baiknya jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya ya. Di awal chapter kali ini kita diperlihatkan perjalanan romantis antara Bailong dan juga Xiaoyi. Hutan ini begitu luas, panas dan sekaligus lembab. Ini membuatku susah sekali untuk bernapas. Kita sudah berjalan seharian ini, tapi sampai sekarang aku belum melihat ada tanda-tanda si kucing oranye barbar itu kembali. Bailong, bisakah kita istirahat sejenak? Ucap si Xiaoyi. Tidak, ucap Bailong. Aku masih bisa mencium aromanya. Dia tidak pergi dari sini. Dia mengikuti kita dengan sangatlah dekat. Dia bisa merasakan keberadaanku dan aku bisa merasakan keberadaannya. Dia pasti mencoba menangkap kita sebelum kita keluar dari hutan ini, ucap Bailang. Apa kau membencinya, Bailang? Ucap Xiaoyi. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, aku dan dia ditakdirkan dalam satu ikatan yang sama pada malam bersalju itu. Aku harus menyelesaikan itu semua dengannya, dan jika dia muncul maka aku akan melawannya dengan kekuatan penuhku. Oh begitu, ucap Xiaoyi. Bailang sekarang makin percaya diri pada dirinya sendiri. Itu baguslah. Saat mereka berjalan, ada sesuatu yang bergerak di atas pohon. Di sana, ucap Bailang. Dan Bailang pun berhasil mengalahkan makhluk itu. Syukurlah, itu bukan dia, ucap Xiaoyi. Itu hanya penghuni pohon ini. Di saat itulah tiba-tiba dari atas kucing barbar pun muncul dan meloncat. Sial, ini penyergapan, ucap Bailang. Bailang pun bergerak serta berhasil menjauhkan dia dari Xiaoyi. Lalu si kucing barbar pun berkata, sial, kau selalu menghalangi mangsaku. Berisik, ucap Bailang. Aku akan membalas dendam kepadamu untuk King Er. Tunggu dulu sebentar. Kenapa kita harus bertarung? Bagaimana kalau kita berbagi aja? Tidak apalah, kau mendapatkan bagian yang paling besar. Kau dan aku itu sama-sama pemakan daging. Kenapa kau tidak mencobanya? Ucap si kucing oranye yang mencoba menghasut Bailang. Sudah kukatakan, kau masih tidak mengerti ya. Aku itu berbeda denganmu. Dan misiku di sini untuk melindungi Xiaoyi dari siapapun. Ucap Bailang. Hahaha, kau begitu lucu. Ucap si kucing oranye barbar. Dan mereka pun bertarung. Kekuatan mereka sepertinya imbang. Lalu si kucing oranye pun berkata, kau sepertinya tidak mengerti ya, kekuatan sejati itu seperti apa. Jika kau memakan daging hidup-hidup, maka kau bisa imbang denganku. Bailang pun kebingungan dengan apa yang kucing oranye ucapkan. Kau terlalu naif, Bailang. Sebaiknya kau mati saja. Bailang pun terkena tendangan dari si kucing oranye. Lalu si kucing oranye pun berkata, akan ku akhiri ini semua. Di saat kucing oranye akan menghabisi Bailang, tiba-tiba Xiaoyi pun memukul si kucing oranye berkali-kali. Lalu si kucing oranye pun merasa aneh dengan perasaannya ini. Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa dia bertingkah seperti ibuku? Ucap si kucing oranye. Xiaoyi pun menatapnya dengan tajam. Namun tiba-tiba Bailang datang serta menendang si kucing oranye itu. Apa yang terjadi? Ucap si kucing oranye. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa menghindari tendangannya. Apa dia lebih kuat dariku? Haha, itu tidak mungkin. Ucap si kucing oranye. Aku sebaiknya lebih fokus. Kekuatanku melemah jika aku dekat si naga betina itu. Apa kau dengar gerungmu itu, Bailong? Ucap Xiaoyi. Ya, aku mendengarnya, Xiaoyi. Hahaha, akhirnya mereka datang. Di hutan ini, asal kalian tahu, banyak siluman cacing. Mereka akan datang jika mereka mencium bau darah. Dan tanpa kau sadari, makhluk yang kau habisi tadi itu adalah umpan dariku untuk memanggil mereka. Ucap si kucing oranye. Mereka pun muncul. Xiaoyi, tetaplah di dekatku, ucap Bailang. Jika kau sampai tertangkap olehnya, akan sangat sulit bagiku untuk menyelamatkanmu. Baiklah Bailang, ucap Xiaoyi. Lalu mereka pun bertarung dengan cacing-cacing itu. Makhluk yang menjijikan, ucap Xiaoyi. Pertarungan ini sungguh sangat menyusahkan, ucap Bailang. Dengan begini, aku akan mendapatkan banyak keuntungan, ucap si kucing barbar.
Di saat Bailang lengah, tiba-tiba si kucing barbar itu pun menyerang Bailang dan berhasil melukai tubuh Bailang dengan telaknya. "Mati kau," ucap kucing barbar. Sementara itu, Xiaoyu sudah tertangkap dan berkata, "Tolong aku, Bailang, tolong." Lalu Xin pun berpindah ke Istana Langit, di mana Xintian bertemu dengan Dewa Gerbang Timur. Di sana mereka berbicara satu sama lainnya. Raja Langit pun berkata, "Maafkan aku Raja Timur, karena aku sudah mempenjarakanmu. Aku datang ke sini untuk memberitahu padamu semua apa yang terjadi di sini. Aku selalu menunggu hari ini, Xintian," ucap Raja Timur. "Kau dan aku adalah teman seumur hidup, Xintian. Apakah kau ingat perang 300 tahun lalu melawan Raja Asura?" ucap Raja Timur. "Ya, aku mengingatnya," ucap Raja Langit. "Serasa baru kemarin aja ya. Kau selalu menolongku dalam situasi apapun." Sambil Raja Langit pun melepaskan rantai Raja Timur. "Seperti apapun kesulitan yang kita hadapi, kita selalu bisa melewatinya bersama," ucap Raja Timur. "Tidak," ucap Xintian. "Aku tidak pernah pulih dari pertarungan itu. Raja Timur, aku selalu merasakan rasa sakit ini dan tekanan ini selama ini. Sampai pada akhirnya, aku menemukan obat bagaimana cara menyembuhkan rasa sakit itu." Lalu Raja Langit pun berubah. Jubahnya berubah menjadi warna hitam. "Sekarang aku sudah tersesat dalam kegelapan Dewa Raja Timur. Aku tidak percaya semua ini, meski semua sudah ada di hadapanku," ucap Raja Timur. "Maafkan aku Raja Timur, aku menyesal. Bisakah kau membantuku untuk aku kembali ke jalan yang benar? Aku mohon padamu," ucap Xintian. "Dan sebagai gantinya aku akan menyerahkan posisiku sebagai raja para dewa kepadamu." Lalu Raja Timur pun tersentuh oleh perkataan temannya itu. Tidak apa-apa kau Xintian. Kau tak perlu memberikan gelar itu padaku, dan aku pasti akan membantumu." Di saat Raja Timur akan memegang tangan Xintian, tiba-tiba cahaya emas pun muncul dari tubuh Raja Timur. Dan boom, puluhan pedang pun muncul dari tubuh Raja Timur dan membuatnya terluka cukup parah. Raja Timur pun tak percaya kalau Xintian benar-benar berubah seperti ini. Lalu Xintian pun berkata, "Aku akan menciptakan dunia baru di surga dengan kekuatan gelapku. Dan maafkan aku Raja Timur, kau tidak bisa melihatnya. Bye-bye." Di saat Xintian menghabisi Raja Timur dengan pedangnya itu, tiba-tiba satu tongkat pun muncul dan menghalangi pedang Xintian. Yap, benar sekali. Tongkat itu tidak bukan dan tidak lain adalah tongkat Toya Sun Wukong, milik si Raja Kera Sun Wukong. Dan chapter 15 pun berakhir di sini. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk chapter kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.